Wah, jadi ini perjalanan yang paling luar biasa. Jadi pas datang ke sana, ke suku Baduy, ternyata gue nggak boleh masuk ke suku Baduy, ke Baduy dalamnya. Jadi kalau pengunjung tuh hanya boleh di luar aja, di Baduy luarnya aja. Kenapa kan gua nanya kan, kenapa? Lagi ada acara Kawalu, atau orang-orang sana itu bilangnya ada acara Ngawalu. Ini tuh acara adat yang ada di suku Baduy. Jadi baik suku Baduy dalam maupun suku Baduy luar mengikuti acara Kawalu ini. Jadi kalau ada acara Kawalu, semua orang nggak boleh itu untuk mengunjungi suku Baduy dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cebualam, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya sahabat Cebualam. Hari ini gue mau cerita tentang perjalanan gue menuju negeri di atas awan 2. Kalau bicara negeri di atas awan 2, berarti kan ada yang satunya gitu ya. Nah, dulu tuh ada negeri di atas awan 1 namanya daerah Citorek, Gunung Luhur Citorek, Kabupaten Lebak, Banten. Nah itu dulu viral banget, jadi banyak banget orang yang kesana karena ingin melihat pemandangan yang indah, ada lautan awan tapi nggak perlu capek gitu ya. Jadi banyak banget tuh, viral banget dulu. Nah nggak lama adalah tuh negeri di atas awan 2, Kabupaten Lebak juga, itu daerah Bojongmanik, Kabupaten Lebak. Nah itu karena itu viral juga, pertama gue udah ke sana yang ke Citorek tuh ya. Nah itu bagus banget memang. Makanya pas gue lihat video dan itu juga lumayan viral, akhirnya gue memutuskan untuk sana. Jadi gue memutuskan ke sana karena pemandangannya bagus tadi kan, jadi gue mau ke sana. Gue berdua sama teman gue ngajakin sama teman gue, bro ada tempat baru lagi nih, yang kemarin Citorek sekarang ada yang keduanya nih. Di mana? Di daerah Lebak juga ya. Gua ajakin dan dia mau. Akhirnya gua kesana bareng sama teman gua. Cuma gua mikirnya ini sama nggak ya sama Citorek? Kalau Citorek kan nggak perlu berjalan kaki yang jauh gitu ya. Jadi spotnya hanya sebentar lah kita naik gitu ya. Ini yang Bukit Bojongmanik ini, negeri di atas awan 2 ini, mendaki nggak nih? Kalau mendaki kan mau nggak mau gue harus latihan dulu ya, gitu ya, supaya fisik gue kuat. Karena kan selama ini selalu nih di luar ekspektasi nih, bukit-bukit ternyata jalurnya terjal dan sangat mendaki, sangat ini banget, terjal banget gitu ya, bikin capek banget gitu ya. Karena beberapa kali gue pernah nih, kayak misalnya ke Gunung Lalana sama atau Bukit Lalana gitu ya, Bukit Lalana sama Bukit Batu gitu ya, itu daerah Ciampea. Nah, gue kesana katanya bukit, cuman setengah jam lah sampai. Pas gue kesana, jalannya terjal banget ternyata, capek banget karena apa ya? Itu dengkul ketemu dengkul ininya gitu ya. Tanjak mau jalan itu tanjakannya udah di dada gua gitu, susah banget, makanya banyak tali-tali untuk naik ke bukit itu. Nah gua takutnya begitu ya, akhirnya ya gua sama teman gua daripada beresiko gitu ya, fisik kita nanti nggak fit, lebih baik gua olahraga. Jadi sebelum berangkat ke sana kita olahraga dulu gitu ya, jogging dan lain sebagainya. Persiapan udah matang, akhirnya gua berangkat ke sana. Gua berangkat siang waktu itu ya. Lumayan juga perjalanannya, agak jauh ternyata ya. Gua kira deket gitu ya. Estimasi waktu tuh kalau di map cuman sekitar 5 jam gitu ya dari tempat gua. Ternyata gua nyampe sana itu jam setengah 8. Dari jam 1 siang sampai setengah 8 itu hampir 7 jam setengah gitu ya. Hampir 7 jam setengah. Nah, ceritanya nih gue udah sampai nih ke sana ya kan, malam tuh setengah 8 kan. Saat ada selamat datang gitu ya, gue ngobrol sama yang jaga, Pak kita mau camping. Oh iya silahkan.
motornya ditaruh di atas aja, di rumah yang atas tuh. Rumah, gua agak bingung nih, rumah oh ada ya dia. Set gua ke atas, oh ini di rumahnya. Gua masih nyari-nyari gitu kan, spot campingnya di mana gitu kan, masih nyari-nyari itu sama teman gua. Kemana nih ya naiknya ya, ke arah mana nih ya kan, karena ya berarti kan ini base camp dong ibaratnya gitu ya, base camp dong ibaratnya. Nah gua masukin nih motor ke rumah tadi, udah bayar gitu ya. Gua nanya, gitu, ini campingnya di mana? Oh sok mangga, silahkan gitu, silahkan mau di mana aja nih di sini, ini spot. Oh, gua agak diem kan, sama teman gue juga lumayan diem, bingung juga kan. Ini spotnya, iya ini spotnya. Jadi ini rumah. Nah depan rumah itu adalah spot untuk campingnya. Jadi gue naruh motor nih di rumah itu. Nah itu depan rumah itu spot untuk camping. Jadi nggak ada sama sekali yang namanya tuh naik. Nggak ada tuh. Bahkan ya kalau mau jajan ya tinggal ke warung aja. Karena saking deketnya tuh. Jadi itu gue bingung makanya kok bisa ya. Terus dapatnya dari mana nih awan? Jadi datar-datar aja tuh. Gue periksa. Oh ini lembah. Jadi ke bawahnya lembah gitu ya. Bawahnya lembah ternyata. Suasananya juga panas banget gitu, bikin gerah gitu kan. Waduh agak lumayan udah kecewa sebenarnya karena kita datang jauh-jauh gitu ya. Tiba-tiba suasananya panas dan yang camping cuman gua doang sama teman gua, nggak ada lagi. Gua cuma berdua jadinya. Kita udahlah positive thinking aja kan. Siapa tahu beneran bagus nih gitu ya. Siapa tahu beneran bagus nih tempatnya nih kan. Kita mulai membanding-bandingkan gitu ya, dengan negeri di atas awan 2. Di atas awan 2 kan lumayan lah ya, nggak terlalu panas ya, masih ada suasana dinginnya walaupun sedikit gitu ya, nggak kayak puncak tapi lumayan lah, nggak gerah. Nah ini gerah banget nih kita. Tapi mudah-mudahan kan gue berdoa aja kan supaya nggak terlalu ini banget gitu ya, kecewa banget. Ya mudah-mudahan lah ya pemandangannya kayak Citorek gitu ya, bagus ya, awannya ngumpul gitu ya. Jadi kita terobati lah gitu, jauh gitu, perjalanan kita terobati. Pas udah pagi gitu ya, gua keluar dari tenda pengen menikmati suasana paginya sambil nungguin mana nih awannya. Gak ada awan sama sekali. Yang ada adalah kabut yang di lembah itu. Jadi lembah itu tertutupi kabut gitu. Ya gue bilang ini mah bukan awan, ini mah kabut gitu ya. Jadi lembahnya itu tertutupi oleh kabut. Ya tapi jadi ya jujur ya lumayan lah, jadi bagus lah gitu. Tapi itu bukan awan, lumayan bagus lah ya. Ya akhirnya karena bingung gitu kan, kita udah jauh, pemandangannya cuma segitu aja. Akhirnya sambil gua ngopi bareng sama temen gua gitu ya, kita ngopi, kita sarapan pagi gitu ya, kita masak, ngopi, ngobrol. Bro ini kita mau kemana nih, udah masih pagi banget nih, jam 7 gitu kan, ini masih jam 7. Masa kita begini doang nih perjalanan gitu kan. Akhirnya gue sama teman gue ngobrol gitu ya, di sini tempat apa yang paling dekat gitu ya, wisata apa yang paling dekat di sini. Gue sih pernah sebelum ke sini, sebelum ke negeri di atas awan 2 itu, gue bilang gue udah searching, ini dekat sama Baduy, sama suku Baduy. Nah kebetulan teman gue yang gue ajak nih belum pernah ke suku Baduy gitu ya, ke suku Baduy belum pernah ya. Oh yaudahlah kita gaskan aja ke sana gitu ya. Kita gaskan aja ke sana. Oh, boleh lah kata.
Jadi kita ngobrol-ngobrol, teman gue belum pernah ke sana. Nah, gue udah 2 kali ke suku Baduy. Ya, jadi gue udah lumayan hafal lah tentang Baduy itu perjalanannya kayak gimana. Ya udah, kita ke sana aja. Oke. Jadi gue habis sarapan rapi-rapi sekitar jam 8 gue berangkat ke suku Baduy. Nah, perjalanan dari tempat negeri di atas awan 2 Bojong Manik ini ke Baduy itu sekitar setengah jam. Gue udah sampai ke sana ke Ciboleger. Nah, sampai Ciboleger itu ternyata gua nggak boleh masuk ke suku dalam. Wah, jadi ini perjalanan yang paling luar biasa. Jadi pas datang ke sana ke suku Baduy, ternyata gue nggak boleh masuk ke suku Baduy, ke Baduy dalamnya. Jadi kalau pengunjung tuh hanya boleh di luar aja, di Baduy luarnya aja. Kenapa kan gue nanya kan, kenapa? Lagi ada acara Kawalu, atau orang-orang sana itu bilangnya ada acara Ngawalu. Ini tuh acara adat yang ada di suku Baduy. Jadi baik suku Baduy dalam maupun suku Baduy luar mengikuti acara Kawalu ini. Jadi kalau ada acara Kawalu, semua orang nggak boleh itu untuk mengunjungi suku Baduy dalam. Jadi suku Baduy dalam itu ada 3 ya. Yang pertama itu Cibeo, Cikesik, sama Cikertawarna. Jadi gue pernah kalau Baduy dalam gue pernah ke Cibeo, karena yang paling dekat itu hanya Cibeo gitu ya. Jalur untuk ke Baduy itu kan bisa lewat Ciboleger sama satu lagi Cijahe gitu ya. Nah, gue dulu lewat Cijahe karena itu jalan ke Baduy dalam itu sangat dekat gitu ya, gak jauh, hanya sekitar 1,5 jam gue bisa nyampe ke Baduy dalam. Nah, kalau lewat Ciboleger itu untuk menuju Baduy dalam itu lumayan jauh ya, bisa 4 jam perjalanan tuh, menaiki gunung, melewati lembah gitu ya, itu bisa sampai 4 jam. Nah, gue kebetulan lewat Ciboleger sama teman gue. Nah, pas udah ngobrol-ngobrol, nggak boleh. Jadi kita cuma boleh ke Baduy luarnya aja. Iya, cuma Baduy luar aja paling gitu juga. Kalau ke Baduy dalam nggak boleh. Akhirnya kan karena gue pengen dapat info yang lebih jelas, kalau mau ngobrol-ngobrol kemana ya? Oh, ke ini aja, ke Jaro Ade aja. Jaro itu kepala desa Baduy luar gitu ya. Akhirnya gue ke sana, ke rumah Pak Jaro-nya tadi, Pak Jaro Ade namanya ya. Jadi gua ke sana ngobrol-ngobrol, cerita apa sih Kawalu itu. Nah, jadi dia coba ngejelasin ke gua sama teman gua. Jadi kalau acara Kawalu itu adalah acara adatnya orang-orang Baduy untuk mengucapkan rasa syukurnya atas limpahan hasil panen yang mereka dapatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kepada sang penguasa alam itu mereka berterima kasih bahwa hasil panen mereka ini akhirnya melimpah gitu ya. Nah itu kalau udah acara kayak gitu tuh baik Baduy dalam maupun Baduy luar itu harus mengikuti adat itu. Jadi mereka gotong royong tuh, bersih-bersih gitu ya, bersih-bersih kampung mereka gitu ya, untuk mempersiapkan acara adatnya tadi. Nah, kalau di dalam acara Kawalu ini mereka itu ingin memohon kepada Sang Maha Kuasa itu agar mereka diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, dan mereka nih supaya tidak mendapatkan mara bahaya yang besar. Nah, itu tujuan dari adat Kawalu itu. Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan, jadi bagi masyarakat Baduy yang tidak melaksanakan, maka itu nggak akan mendapatkan sanksi adat, dipercayai akan mendapatkan musibah kalau mereka nggak ikut adat Kawalu. Nah, uniknya adalah adat Kawalu ini mereka berpuasa. Jadi selama 3 bulan berturut-turut mereka berpuasa. Dan uniknya adalah mereka berpuasanya nggak setiap hari tuh. Mereka hanya dalam 1 bulan ini hanya 1 hari yang mereka puasa.
Yang mereka puasa itu hanya 1 hari. Nah, di bulan pertama itu tanggal 17 tuh puasanya. Tanggal 17 mereka berpuasa. Di bulan kedua itu mereka tanggal 18 berpuasanya. Dan di bulan ketiga mereka tanggal 17 lagi tuh puasanya. Di bulan apa ini acara Kawalu ini? Nah, acara Kawalu ini ditentukan oleh para petinggi adat gitu ya. Dan tidak tentu kapan, tidak setiap bulan ini enggak. Karena pas gua kesana itu gua kebetulan bulan Mei. Itu udah dari sejak April, Mei, Juni gitu ya. Dari Maret, April, Mei. Nah, ini bisa maju. Jadi tergantung nanti kepala adat itu bagaimana gitu ya ininya. Hasil perhitungan mereka nanti diumumkan. Kalau diumumkan ini nanti baik bupati maupun gubernur juga akan menginformasikan bahwa Baduy Dalam sedang tidak bisa dikunjungi gitu. Jadi ada pemberitaan resmi bahwa di bulan itu tidak boleh ada kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, acara Kawalu ini akan dipimpin oleh para kapuun. Kapuun ini para pemimpin suku Baduy yang ada di 3 Baduy Dalam tadi. Jadi Cibeo, Cikesik sama Cikertawarna itu dipimpin oleh kapuun, kepala adatnya. Gitu ya. Kenapa hanya ada 3? Karena inilah yang masih murni Baduy Dalam. Gitu ya, ini yang masih murni Baduy Dalam, mereka yang masih mempertahankan adat istiadat di sana. Gitu ya. Nah, ini acara Kawalu. Jadi nggak boleh tuh ada yang datang ke sana. Jadi yang boleh itu kalau lagi ada acara Kawalu yang boleh datang ke sana itu hanya pemerintah aja. Itu pun nggak boleh banyak gitu, hanya beberapa orang saja. Karena mereka nggak boleh terganggu, bukan nggak boleh terganggu. Mereka ingin khusyuk, mereka ingin kegiatan mereka ini dilaksanakan dengan khidmat supaya nggak ada gangguan apa-apa. Jadi meminta kepada yang maha kuasanya itu benar-benar mereka hayati. Jadi nanti acara Kawalu itu akan kumpul di balai kapuun gitu ya. Mereka kumpul di sana ya ngeriung gitu ya, ngeriung itu. Jadi itulah acaranya. Jadi mereka bersih-bersih. Jadi di awal mereka bersih-bersih, terus mereka puasa, nanti kumpul di balai kapuun, mereka ngeriung gitu. Jadi itu suku Baduy, jadi nggak bisa tuh kita ke sana. Nah, itu perjalanan gua tuh, jadi ke Bukit Bojong Manik, negeri di atas awan 2. Setelah di sana gua ke suku Baduy. Jadi gua ke suku Baduy. Walaupun gua udah tahu nih gua nggak bisa masuk ke suku dalam, gua tanyakan ke Jaro waktu itu, Pak Jaro, kalau saya tetap jalan tapi nggak ke suku Baduy Dalam boleh nggak? Oh silahkan, kalau Baduy luar masih boleh. Yang penting jangan masuk ke Baduy Dalam. Akhirnya gue sama teman gue, karena teman gue juga belum pernah gitu ya Baduy Dalam atau Baduy luar juga nggak pernah gitu ya. Akhirnya gue sama temen gue, udahlah masih pagi juga kita ke sana ya gitu. Kita ke sana aja supaya lu juga tahu nih suasana di Baduy itu gimana, enak banget gitu ya. Gua kesana ya kan sama teman gua menuju Baduy luar paling ujung, jadi paling akhir gitu ya, jadi paling akhir. Gua kesana tuh ya, teman gua udah mulai senang karena apa? Walaupun di Baduy luar tapi suasana rumahnya, suasana di masyarakatnya itu, masyarakat Baduy luar itu masih sama seperti Baduy Dalam, hanya bedanya mereka sudah menerima kemodernan gitu. Mereka sudah menerima kemodernan. Tapi listrik juga nggak ada gitu, listrik nggak ada, tapi mereka punya handphone gitu ya, punya handphone gitu. Nah, emang agak membingungkan gitu ya, listrik nggak ada, tapi mereka punya handphone, gimana coba gitu. Ya gue ngobrol kan sama anak-anak Baduy luar, Mbak atau Teteh gitu ya, Teh, ini nanti handphonenya di gimana ngecasnya, kan nggak ada listrik. Ternyata mereka kalau mau ngecas ya akan keluar ke Ciboleger numpang ngecas gitu.
mereka akan lupa ngecas. Oh gitu, terus mereka juga punya power bank gitu. Jadi mereka ngecas power bank, ngecas handphone, di sana mereka bisa main handphone. Bedanya itu sih Baduy dalam sama Baduy luar gitu ya. Nah, temen gua agak terobati kekecewaannya karena apa? Ternyata Baduy luar aja indah banget gitu, masih guyup, masyarakatnya masih guyup, terus rumahnya juga masih rumah-rumah adat, dan temen gue ngerasain seneng banget waktu itu. Walaupun dia nggak bisa ke Baduy dalam, tapi dia merasakan bahagia. Apalagi kita ngobrol sama teteh-teteh Baduy luar gitu ya, yang teteh-tetehnya cantik banget gitu ya. Udah kayak model tuh, nggak kalah tuh model-model di yang terkenal itu, nggak kalah tuh sama teteh-teteh itu. Nah, temen gue juga senengnya karena apa? Jadi menuju Baduy luar paling ujung itu, gue ngebutuhin waktu hampir 3 jam setengah. Hampir 3 jam setengah gue ke sana, dan selama 3 jam setengah itu kita kan melewati turunan, tanjakan gitu ya. Tapi suasana alamnya itu masih menyejukkan sekali. Jadi pohon-pohon masih besar gitu, air sungai masih jernih. Jadi kita masih merasa healing banget gitu ya, terobati banget. Jadi kita ngelewatin hutan gitu ya. Dan di sana adem, banyak banget kenikmatan yang kita rasakan gitu. Jadi kita juga ngelihat masyarakat Baduy luar yang sedang membuat kerajinan tangan gitu ya, seperti kain gitu ya, seperti kain apa ya, kalau di daerah luar itu ada ikat kepala gitu ya, terus kain untuk baju gitu ya. Nah itu tenun, kain tenun, mereka membuat kain tenun, dan itu alatnya masih tradisional, alat-alat masih tradisional, dan mereka buatnya panjang banget. Jadi dari sepanjang Cibolengger sampai menuju Kampung Baduy yang terakhir itu banyak masyarakat Baduy yang sedang membuat kerajinan tangan. Jadi para wisatawan tuh sering kumpul di sana, terus mereka bisa belajar, mereka juga bisa membeli kalau emang mau beli gitu ya. Dan orang-orang Baduy sangat ramah. Kenapa gue bilang ramah? Jadi yang ini tuh kan perjalanan ketiga gue. Lagi pertama sama kedua, pas gue sampai ke Baduy dalam ya. Luar biasa, mereka tuh sangat terbuka sama orang gitu ya, yang mau berkunjung. Mereka sangat baik, saking terbukanya mereka gitu ya. Mau menerima kunjungan, itu rumah-rumah masyarakat Baduy dalam itu pintunya nggak ada yang ketutup. Jadi pintunya itu dibuka dengan lebar. Jadi kalau kita mau masuk ke rumahnya, itu orang Baduy itu nggak akan marah. Justru mereka akan senang kalau ada tamu yang mau datang. Mereka senang. Jadi kalau Baduy dalam kan ciri khasnya itu pakai baju putih gitu ya, kain putih gitu ya, celana hitam gitu ya, putih hitam gitu ya. Nah pas sudah di sana itu kita ngobrol gitu ya. Mereka akan menyuguhkan air, membawakan yang mereka punya gitu ya. Itu hebat sekali, mereka baik-baik banget. Nah cantik-cantik gitu ya. Jadi masyarakat Baduy perempuannya juga cantik-cantik banget. Nah temen gue ngajakin gue nekat untuk ke Baduy dalam. Gue bilang kan, kalau udah ada acara adat yang bilang gak boleh ada kunjungan, kita gak usah maksain diri. Karena apa? Kita gak tahu nanti akan terjadi apa-apa gitu ya. Jadi temen gue juga, oh iya ya, kan gak boleh nanti terjadi apa-apa kan,
bahaya gitu ya. Jadi kita harus amanah. Kalau kita mau ke Baduy luar aja ya udah Baduy luar aja, nggak usah ke Baduy dalam. Nanti kalau mau ke Baduy dalam ya pas kalau lagi nggak ada acara kawalu gitu ya. Kalau lagi nggak ada acara kawalu. Nah ini teman-teman juga, jadi kalau mau ke suku Baduy gitu ya, pengen jalan-jalan ke sana ya jangan pas acara kawalu ya. Nah ini kalau ada acara kawalu itu diberitakan, nanti makanya kalau sebelum ke Baduy harus searching dulu tuh, supaya kita nih pas datang ke sana nggak kecewa gitu ya, supaya kita datang ke sana nggak kecewa. Kan sebenarnya Baduy luar juga udah sangat luar biasa indahnya gitu ya, masyarakatnya juga luar biasa ini ya, baiknya gitu ya. Tapi memang banyak orang yang pengen ke Baduy dalam gitu ya, karena Baduy dalam itu kan orang yang masih tradisionalnya sekali. Dia tidak menerima teknologi masuk ke dalam kampung mereka gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang kecewa karena nggak bisa masuk ke Baduy dalam kan. Nah jadi supaya nggak kecewa, nah kita tuh searching dulu tuh, lagi ada acara kawalu atau enggak. Kalau ada acara kawalu, nah itu kan nanti ditentukan tuh dari bulan apa sampai bulan apa. Nah kita nanti kalau mau ke sana ya berarti setelah kawalu selesai supaya nggak kecewa. Nah dari tiga suku Baduy dalam, dari Cibeo, Cikesik dan Cikertawarna, sebenarnya yang paling banyak dikunjungi itu Baduy dalam Cibeo ya, karena Baduy dalam Cibeo itu yang paling terdekat, Baduy dalam paling dekat. Jadi Baduy dalam yang sering dikunjungi oleh para wisatawan itu dari ketiga suku Baduy dalam itu biasanya Cibeo, karena Cibeo ini adalah Baduy dalam pertama atau Baduy dalam yang paling dekat dari semua jalur. Jadi misalnya lewat jalur Ciboleger, nah Baduy dalam yang akan kita kunjungi pertama kalinya adalah Cibeo. Setelah itu Baduy dalam yang lain. Jadi kalau lewat Ciboleger misalnya ya, Ciboleger itu buat menuju suku Baduy dalam itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Nah Baduy dalam yang paling mungkin kita kunjungi adalah Cibeo, karena yang paling dekat Cibeo. Nah kalau jadi kan lewat ke suku Baduy itu kan bisa lewat jalur Ciboleger dan bisa lewat jalur Cijahe. Nah kalau jalur Cijahe itu kita juga akan menuju ke Cibeo ya, Baduy dalam Cibeo. Tapi hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Ya, hanya membutuhkan waktu 1,5 jam. Terus apa bedanya jalur Ciboleger sama jalur Cijahe tadi? Gitu ya. Kalau lewat jalur Ciboleger, kita kalau sampai parkir dan masuk ke kawasan Baduy, nah itu baru masuk itu udah Baduy luar, sampai nanti 4 jam kita atau 3 jam sebelum 1 jam ke Baduy dalam. Jadi 3 jam perjalanan itu biasanya kita akan mengikuti atau melewati Baduy luar sepanjang perjalanan tuh beberapa kampung. Setelah kampung terakhir itu kurang lebih 1 jam lagi tuh ke Baduy dalam, kurang lebih ya. Itu tergantung sebenarnya, kalau kenapa gue bilang kurang lebih ya tergantung fisik kita gitu ya. Tergantung fisik kita. Jadi kalau misalnya fisik kita nggak kuat gitu ya, nggak kuat, baru sejam perjalanan atau 1,5 jam perjalanan nggak kuat, itu kita udah terobati itu. Karena Baduy luar itu semakin ke dalam semakin percis kondisinya dengan Baduy dalam gitu ya, semakin percis kondisinya dengan Baduy dalam. Jadi udah terobati lah walaupun nggak masuk ke Baduy dalam. Nah kalau Cijahe itu kita jalannya ini ya perbukitan, pohon-pohon gitu ya, perbukitan, pohon-pohon, sungai-sungai gitu ya. Hanya akan melewati beberapa Baduy luar saja, kampung Baduy luar saja. Mungkin seingat gua itu cuma 2 ya, cuma dua kampung gitu. Setelah itu langsung ke Cibeo. Jadi langsung ke Cibeo, perjalanannya 1,5 jam. Itu tergantung sahabat Cembualam mau yang mana. Kalau yang suka hiking gitu ya, yang suka berolahraga ya
gue rekomendasiin lewat jalur Cibolengker ya, karena jalanannya luar biasa buat hiking, panjang buat masuk ke suku Baduy Dalam dan menanjak menuruni bukit juga. Nah kalau ke lewat Cijahe ya itu yang pengen cepet nyampe ke suku Baduy. Terus bagaimana soal biaya untuk ke suku Baduy Dalam? Biayanya ini nggak mahal ya, karena memang di sana nggak ada tiket untuk masuk ke suku Baduy, itu nggak ada tiket. Kita hanya perlu membawa badan aja ya, sama logistik ya supaya bisa makan di jalan. Tapi nggak perlu khawatir juga, masyarakat Baduy luar juga banyak yang jualan gitu ya. Jadi kalau nggak bawa apa-apa juga santai aja, karena di sana juga banyak yang jualan. Ya jualan air kelapa, ya jualan makanan, snack dan sebagainya. Banyak masyarakat Baduy luar yang jualan juga banyak. Biayanya apa dong? Ya biayanya hanya parkir aja. Jadi hanya kita tuh naruh kendaraan, ya udah bayar parkir aja. Hanya itu. Berapa kira-kira? Ya 10 sampai 20 ribu lah. Biasanya sih gue bayar cuma 10 ribu gitu ya. Tergantung orang yang jaganya gitu. Jadi segitu aja biaya yang kita perlukan buat masuk ke suku Baduy Dalam. Murah mereka. Nah kalau yang mau bawa kenang-kenangan di sana gitu ya, beli kain tenun yang mereka buat gitu ya, tas yang dari kayu, kulit kayu ya, dan kerajinan-kerajinan yang lainnya, ya bawalah duit yang banyak gitu ya. Jadi kalau ke Baduy Dalam itu nggak cuman kita wisata alam ya, kita juga wisata shopping gitu ya, karena banyak banget kerajinan tangan orang-orang Baduy yang bagus. Dan masyarakat Baduy itu juga terkenal dengan madu aslinya ya, madu hutan. Jadi kalau kamu semuanya sahabat Cumbu Alam suka sama madu asli, nah, bisa tuh beli pas di suku Baduy, karena itu madunya madu asli ya, langsung dari alam. Itu aja sahabat Cumbu Alam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan informasi kepada sahabat Cumbu Alam semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini, karena dukungan sahabat Cumbu Alam kepada saya dan tim ini sangat berharga sekali, agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, bisa memberikan rekomendasi untuk para sahabat Cumbu Alam untuk berekreasi, baik sama keluarga, baik sama pasangan, rekan kerja, sahabat dan lain sebagainya. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.